Teknologi, ujian promosi doktor atas nama Romo Penda Rosmi Nita. Saya nyatakan dibuka. Kepada Romo Penda, Saudari Rosmi Nita, silakan memasuki ruangan. Bisa berdiri, Bu? Oke. Silakan. Tapi akan diuji oleh tim penguji yang terdiri dari penguji eksternal Profesor Dr. Ahmad Fikraya MA, Profesor Simon Kamal MA sebagai penguji internal, Profesor Aziz Fakrul Wajid MA sebagai pemohon, Profesor Dede Rosada MA sebagai anggota penguji dan sebagai penguji, dan saya sendiri sebagai ketua penguji, serta Dr. Asagir MA sebagai penguji. Dan pada hari ini kami persilakan atas nama tim promotor untuk memperkenalkan Romo Penda sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik tentang disertasi. Kami persilakan. Tahun 2020 insya Allah yang kami berdua dengan pemikiran pemikiran Gus Dur selalu bapak bangsa, bahkan disebutnya sebagai kiai semua agama, sebagai pertanggung jawaban akademis. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya aturkan terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih, Bos. Saya baru saja anggarannya 48. Selamat. Dan di putar-putar dulu mangga gigi saya. Ya, Bismillah. Saya masuk ke materi saja karena ini berbicara tentang pluralisme agama, masuk pada agama langsung coba buka halaman 40 ya. Baca dulu baris ketiga dari bawah ya. Dalam teknologi kontemporer ada temu dari bawah ya. Teologis ada. Nah, muncul kebingungan. Ya, jadi ibu udah bingung tidak. Selain Islam artinya Kita akui keragamannya, kita terbuka. maksud saya begini, ini eksklusif itu kan artinya hanya membenarkan agamanya sendiri. Di dalam Islam juga Kita ada. orang Islam wajib mengakui yang benar Islam. Betul. Tetapi mereka ada. Itu tidak. Bahwa penelitian ini muaranya pada pluralisme Gus Dur ya. Tapi saya mengimbangi dari ya. Nah ini pertanyaannya bagaimana menjelaskan kiprah Gus Dur dalam pendidikan formal yang pertama. Yang kedua, apakah
pemikiran-pemikiran Gus Dur itu sampai sekarang masih relevan dan masih diterapkan di Indonesia itu. Contohnya beliau sangat demokratis gitu, ya. Jangan-jangan hari ini rasanya oknum. Gimana Ibu menanggapi ini? Silakan. Sebagai guru bangsa, beliau kan sempat menjadi guru di pesantren, kemudian berangkat sekolah swasta dan juga di pesantren, jadi mempunyai ilmu fikih dan tauhid. Nah, ilmu-ilmu itulah yang beliau sharingkan kepada muridnya, sehingga siswa-siswa di pesantren yang tempat beliau mengajar itu yang menganggap beliau sebagai guru. Kemudian karena saya sendiri tidak mendalami bagaimana kesan-kesan orang-orang yang kenal dengan beliau itu, sehingga beliau diberi julukan guru bangsa. Kemudian kalau mau dikatakan salah satunya apa yang berbeda jangan ditarik untuk sama, dan apa yang sudah sama jangan diupayakan untuk jadi beda. Itu salah satu kata kunci yang ada di dalam disertasi saya. Tapi iya, di kalangan NU sebelumnya NU itu hanya mengembangkan pesantren-pesantren. Begitu Gus Dur menjadi presiden pada waktu itu, kemudian sampai sekarang bahkan NU sudah banyak sekali memberikan perguruan tinggi. Ini salah satu debut tokoh NU yang luar biasa, sehingga pada waktu itu terus terang ada sumbangan organisasi NU ini. Itu satu. Yang kedua, keterbukaan yang paling mendasar justru kemudian membuka bagaimana dunia wartawan itu dibuka sebuka-bukanya, sehingga istana tiap hari dikunjungi oleh para wartawan. Waktu itu siang malam tidak ada batasnya. Sebelumnya boro-boro tadi dia, mulai dari situ keterbukaan dunia wartawan itu menjadi seperti sekarang. Nah, saya kira ini juga kemudian nanti bisa dinamakan dari kaum minoritas pun dihormati, sehingga pada waktu Gus Dur budaya atau kesenian-kesenian Cina pun sudah boleh dikibarkan pada waktu itu, sebelumnya tidak boleh sama sekali. Nah, ini untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagus, tetapi kemudian jangan juga salah gunakan seperti yang sekarang kan, kemudian tidak. Mungkin ada baiknya juga menambahkan analisis daripada kelemahan-kelemahan pemikiran, karena tidak semua umat tidak bisa mengikuti pemikiran disempurnakan. Tim penguji yang kami hormati, untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian atas nama Prof. Rosmelita, maka sidang promosi kami nyatakan ditunda. Sehat Universitas. Ujian Langsung dihimbau.
Fikraya, MA sebagai pengisi SMA, Profesor Dr. Zainul Kamal MA, Profesor Dr. Siti Rosada MA, Dr. Latabib Susti MA, serta promotor Profesor Dr. Aziz Fakhrudzi MA, serta promotor Dr. Haji Susatyo Atmawijoyo MPD. Berdasarkan evaluasi tim penguji pada hari ini, maka saudara Romomen dan Rosmeniati dinyatakan Rosmenita dinyatakan lulus. Dr. Rosmenita merupakan alumni program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Jakarta yang ke-12 dengan predikat sangat memuaskan. Atas kelulusan Dr. Rosmenita dan berkenan kami akan menyampaikan surat tanda kelulusan. Penyerahan surat keterangan lulus. Kami persilakan kepada Dr. Rosmenita untuk berfoto bersama Senat. Sekali lagi menyampaikan selamat. 5 menit sebelum diumumkan Anda masih promokan itu. Sekarang sudah berhak menyandang gelar doktor. Itu artinya beda waktu artinya. Bu Rosmenita ini seperti kawan-kawan ketahui termasuk yang salah lahir. Kalau yang salah lahir saja sukses, lahirnya benar. Jadi ini tantangan untuk yang hadir yang merasa punya hutang penyelesaian. Sengaja ujiannya ditaruh di ujung tahun di bulan 12 karena dokternya juga dokter yang ke-12. Satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi, jangan malas sebelum pintar. Silakan malas kalau udah pintar. Itu pasti pakai perasaan. Tapi harap Anda tahu tidak ada orang pintar yang malas. Kalau diteliti yang malas-malas itu pasti orang bodoh. Mancing, main layang-layang. Karena itu didorong. Saya kira ini jangan tanya ijazahnya untuk apa kalau pada buruk ya. Tapi pengetahuannya bermanfaat atau tidak. Tidak harus bawa-bawa pluralisme nanti di majelis saya. Saya kira ini pembukaan singkat dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 2 minggu lalu kurang lebih merayakan hari kelahirannya yang ke-72. Jadi 12, 14, 12 angkanya. Ini menjadi motivasi bagi kita semua yang ada di ruangan ini bahwa di usia yang 72 beliau bisa mempertahankan disertasi. Jadi kalau di UID S2 70 tahun, S3 sekarang sudah yang 72, tapi kita harus melewati rekor Unpad yang S3-nya umur 90 tahun. Jadi kita rasakan segala nikmat yang Allah berikan.
sampai dengan usia seperti ini, saya masih bisa diberi kesempatan, kemampuan, dan semangat untuk berpacu dengan teman-teman yang masih muda-muda. Karena setelah saya aktif di majelis taklim, saya mendapat satu hadis Nabi mungkin yang mengatakan talibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Waktu itu saya ngaji masih di Jakarta Utara di rumah seorang dokter. Kemudian guru ngajinya bicara dengan kami bahwa dia akan pulang lebih awal, sehingga saya bilang, baik kalau begitu nanti pulangnya saya antar, karena dari Priuk ke sini tidak jauh. Kemudian perjalanan dia bercerita. Ya, artinya tentunya hari ini adalah melihat sosok pemikiran tokoh ya di Republik ini, tokoh nasional, negarawan yang diakui oleh mungkin bukan Indonesia saja tapi negara-negara luar ya. Dan disertasi kali ini melihat bagaimana sosok ini bisa menjadi contoh bagi umat manusia mungkin ya pada umumnya, tapi khususnya bagi masyarakat di Indonesia ya. Jadi artinya dengan kearifan beliau, dengan kesederhanaan beliau, kemudian dengan pemikiran yang sangat dinamis ya, kemudian bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Tentunya dengan kondisi saat ini di mana umat Islam mungkin menghadapi hal-hal yang menjadi benturan-benturan sesamanya, sehingga ini memberikan kesejukan bagi masyarakat Indonesia untuk melihat pemikiran dia kembali, mengevaluasi serta mengambil yang baiknya, saya rasa itu. Guru bangsa ini sebenarnya sampai sejauh mana, Bu? Gus Dur sebagai guru bangsa yang Ibu angkat ini seperti apa sebenarnya motivasi Ibu? Ya, gini, beliau adalah seorang ulama yang juga dibesarkan di pesantren dulunya, sehingga dia mempelajari ilmu tauhid, ilmu sosial dan lain sebagainya. Apalagi dalam perjalanan hidupnya dia pernah studi ke luar negeri, beberapa negara. Waktu dia pulang, kemudian dia mengajar kembali di beberapa sekolah swasta juga. Antara lain ada satu universitas di Madura yang sekian tahun universitas itu bentuknya swasta, tidak bisa dinegerikan. Setelah beliau yang berusaha, universitas itu menjadi universitas negeri di Madura. Saya lupa namanya universitas itu. Dia bekerja sama waktu itu dengan Pak Mahmud MD. Ya. Kemudian karena perjuangan beliau di dalam mengembangkan Islam, khususnya di lingkungan NU, kemudian juga dia membangun pemuda-pemuda NU, ya, yang pada waktu itu pesantren itu dianggap sebuah sekolah yang sangat strata rendah lah, karena Gus Dur, sehingga dia pesantren menjadi terangkat, ya, martabat pesantren itu terangkat dan dia bisa menghidupkan kembali NU, kemudian dia juga membangun PKB, ya kalau nggak salah. Nah, disitulah mulai majunya NU itu sendiri, sehingga para santri yang dulunya hanya sekolahnya tidak mempelajari ilmu sosial, setelah Gus Dur masuk, ya, dengan pengalamannya beliau, dia membawa informasi, berkembang pengetahuan, berkembang kesempatan belajar, dan anak-anak dari pesantren pun bisa melanjutkan ke bidang-bidang studi di sekolah-sekolah luar. Ajarannya Gus Dur yang mungkin lebih melekat dalam penelitian Ibu ini apa ini? Gini, ada sebuah kata kunci
bahwa Gus Dur itu menyampaikan apa yang sudah sama jangan dibeda-bedakan, dan apa yang beda jangan ditarik-tarik sama. Kalau saya boleh beranalogi seperti begini, kita ini di dalam sholat subuh semua orang Islam mengaku bahwa ada sholat subuh, tapi di dalam sholat subuh itu sendiri ada yang melakukan kunut dan tidak kunut, ya, sehingga perbedaan itu jangan harus disamakan, karena kita tidak bisa mengatakan bahwa oh tadi yang kunut itu sholat subuhnya batal, kan? Nah, sama juga yang sudah beda itu artinya tadi kan yang udah sama. Nah yang sudah beda itu jangan juga harus disamakan. Misalnya budaya orang Islam dari Sulawesi dengan budaya orang Islam dari Jawa itu pasti ada perbedaan. Nah itu juga tidak bisa kita paksakan harus sama. Seperti itu antara lain.